Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Rofiqah Laila Qadariyah dengan rekan saya Siti Yulianti Nurandini dan Nuradilah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi sistem reproduksi. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu sistem reproduksi? Nah, sistem reproduksi merupakan salah satu komponen sistem tubuh yang penting meskipun tidak berperan dalam homeostatis dan esensial bagi kehidupan seseorang. Pada manusia, reproduksi berlangsung secara seksual, fertilisasi internal, melahirkan dan menyusui anaknya. Organ reproduksi yang dimiliki manusia berbeda antara pria dan wanita. Bila kita bicara soal reproduksi, memang tidak terlepas dari istilah organ seksual. Reproduksi seksual manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi, yaitu pemindahan sperma dari sistem organ reproduksi pria ke dalam sistem organ reproduksi wanita. Alat kopulasi laki-laki berupa penis dan alat kopulasi wanita adalah vagina. Kemudian terdapat organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Reproduksi manusia bermula dari sel jantan spermatozoa dan sel telur ovum. Setiap sel masak yang ukurannya sebesar tanda titik ini jatuh melalui salurannya menuju rahim. Dalam perjalanannya itulah ada kemungkinan bahwa ovum bertemu spermatozoa. Karakter spermatozoa yaitu berlomba untuk dapat masuk ke dalam sel telur dengan cara menembus pelindung sel benih wanita yang disebut corona radiata. Perjuangan berikutnya yaitu menembus pelindung kedua yang disebut zona pellucida. Jika berhasil, dia akan menempel kuat dan menembusnya dengan cepat masuk ke sel telur mencapai intinya. Dan terjadilah proses pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, maka berkembanglah dua sel yang bertemu itu pada hari ketiga menjadi 16 sel. Begitu seterusnya hingga ketika lahir dari dua sel itu berkembang menjadi 2 miliar sel. Nah, di sini organ-organ yang terlibat, yang pertama yaitu spermatogenesis atau pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Kedua yaitu terdapat oogenesis yang merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Nah, di dalam ovarium atau indung telur terdapat oogenium. Dan yang ketiga yaitu fertilisasi. Fertilisasi merupakan penyatuan dua gamet jantan dan betina yang masing-masing mengandung kromosom haploid atau N. Pada laki-laki berupa sperma dan pada wanita berupa ovum. Di sini kami lampirkan sebuah gambar mengenai diagram sederhana oogenesis. Dan gambar yang kedua yaitu mengenai proses perkembangan embrio. Nah, selanjutnya organ dalam dan organ luar pada wanita. Yang pertama, kami lampirkan terlebih dahulu sebuah gambar. Terdapat dua gambar di sini mengenai sistem reproduksi wanita. Bisa dilihat. Nah, yang pertama ada alat kelamin luar. Nah, pada alat kelamin luar wanita ini terdapat 7 bagian. Yang pertama yaitu labia mayora atau bibir besar, yaitu struktur terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan berlapiskan lemak. Labia mayora ini mengelilingi organ pada alat kelamin luar lainnya dan berakhir menjadi mons pubis. Yang kedua yaitu labia minora atau bibir kecil. Ialah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Ketiga yaitu mons veneris, yaitu tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia mayora. Yang keempat yaitu klitoris. Disebut juga sebagai kelentit. Nah, klitoris berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog dengan penis pada pria.
Sebagian besar tersembunyi di antara kedua labia minora. Nah, yang kelima yaitu orificium urethrae ialah muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Yang keenam yaitu himen yang sering disebut juga sebagai selaput darah. Dan yang ketujuh yaitu kelenjar reproduksi. Wanita juga memiliki beberapa kelenjar reproduksi, di antaranya adalah kelenjar vestibulari mayor dan minor, serta parauretralis. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Yulianti Nurandini. Dipersilakan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada alat kelamin dalam atau organ dalam pada wanita. Yang A, ovarium disebut indung telur. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk opal yang terletak di rongga perut. Kemudian yang B ada opiduk atau tuba Fallopi. Opiduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Kemudian yang C ada uterus. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Kemudian yang D ada vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Nah, selanjutnya ada organ dalam dan organ luar pada laki-laki. Struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sperma atau gametogenesis dan menyalurkan sperma ke wanita. Nah, bisa dilihat ya, terdapat gambar 4 yaitu sistem reproduksi pria. Kemudian selanjutnya yang satu alat kelamin luar. Yang A, penis, berfungsi sebagai alat penetrasi pada vagina wanita saat kopulasi atau persetubuhan. Yang B, uretra, adalah saluran yang mengantarkan urin dan sperma. Kemudian yang C ada skrotum atau zakar, merupakan suatu kantong kulit yang membungkus testis dan epididymis. Selanjutnya yang kedua ada alat kelamin dalam. Yang A ada testis. Testis pada pria berjumlah sepasang, berbentuk opal dan terletak di skrotum. Dalam testis terjadi proses pembuatan sel kelamin jantan dan hormon kelamin. B. Epididymis. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian yang C ada vas deferens, yaitu saluran ini merupakan lanjutan dari epididymis. Yang D ada kelenjar kelamin yang dimiliki oleh seorang pria adalah vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulburetral atau koper. Nah, sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.